Shalom, saudara-saudara. Sekarang ini saya ada di daerah namanya Bankstown, ya. Jadi ini adalah di daerah Southwest yang banyak populasinya orang Vietnam itu banyak di sini. Sekarang ini saya bikin video yang saya kasih judul entitled. Ya, entitled ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berhak gitu ya, atau merasa berhak gitu ya. Nah, sebenarnya hak ini sih ya yang fine aja, baik-baik saja sih ya. Gak ada yang salah dengan hak ya. Cuman entitled ini banyak ini ya, banyak disalahgunakan ya, banyak disalahartikan dan banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan banyak konflik. Loh kok bisa ya toh? Nah gini, misalnya gini ya, saudara-saudara ya. Misalnya seorang suami ini ya kerja dari pagi ya kan sampai sore baru pulang, atau bahkan mungkin lembur sampai malam baru pulang ya. Terus habis gitu suami ini berharap sampai di rumah, wah aku ini kan sudah kerja seharian ya toh, capek. Jadi aku ini berhak, entitled untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarga ya toh, berharap bahwa di meja makan itu sudah tersedia makanan ya, sudah rumah dalam kondisi yang tenang dan damai sejahtera gitu ya, supaya aku ini bisa menikmati istirahat ya. Sebaliknya juga, bayangkan kalau seorang istri ya yang seharian pada waktu suaminya itu pergi ke kantor bekerja ya, suaminya kerja, istrinya juga di dalam rumah itu membersihkan rumah, nyuci baju, nyuci piring, nyuci semuanya dicuci atau anak-anaknya pun juga dicuci sekalian. Sehingga pada waktu sore dia tuh merasa si istri ini capek gitu ya, capek, dan pada waktu suami datang si istri itu merasa berhak, entitled. Wah, ini suamiku datang, ini sekarang waktunya aku ini dimanja ya. Sekarang ini waktunya aku ini untuk diperlakukan sebagaimana aku ini seharusnya ya, dimanja seperti itu. Kalau kedua-duanya ini merasa berhak seperti ini ya, entitled gitu ya, itu konflik yang terjadi. Benar nggak saudara-saudara ya? Ada konflik yang terjadi sehingga ya itu yang tadi saya bilang ya, bahwa entitled atau berhak ini, merasa berhak ini menjadi konflik, sumber konflik gitu. Nah, jadi gimana yang penanganannya yang dengan baik gitu ya. Paulus berkata dalam Filipi, berkata gini ya, ya kamu seharusnya jangan gitu ya, seharusnya seseorang itu menganggap atau memperlakukan yang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Ini agak susah saudara ya, ini agak susah. Karena apa? Karena kita ini manusia ini kan sifatnya egosentris. Ya, Kristen nggak peduli. Yang namanya manusia itu egosentris. Kepingin diperlakukan dengan baik tanpa memperlakukan orang lain seperti itu. Ya. Jadi agak susah dilakukan. Cuman ya kalau sejujurnya ya, kalau mau jujur ya, ya sebenarnya apa yang dikatakan Paulus itu ya memang itu adalah jalan keluar dari konflik yang disebabkan oleh karena masalah entitled itu, masalah hak itu. Jadi penerapan dari ayat itu ya, gimana ya, kalau seorang suami pulang dari rumah itu ya jangan merasa berhak gitu ya. Ya merasalah apa ya, ya merasa keluarga di rumah itu masih adalah bagian dari tanggung jawab, bagian dari pekerjaan kita sebagai seorang suami. Seorang istri juga
sekalipun seharian bekerja, ya ketika suami pulang, ya toh, ya itu pun juga adalah bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya, melayani suami, memperlakukan suami dengan baik gitu ya. Ya jadi gitu ya, saudara-saudara, saya pikir apa yang saya sampaikan sekarang ini poinnya gini ya, kita merasa berhak itu ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman ya jangan sampai haknya kita itu ketika melanggar haknya orang lain ya, terus itu membuat jadi konflik ya. Jadi sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu di video yang lain dan moga-moga bisa di tempat yang lain juga supaya nggak bosen gitu ya. Thank you saudara-saudara ya. Omong-omong ini lingkungan sekitarnya ini seperti ini ya saudara-saudara ya. Ini daerah dekat stasiun. Itu di sana itu adalah stasiun ya. Stasiun namanya stasiun Bankstown. Terus saya mungkin nggak jalan sampai ke sana saudara-saudara ya. Tapi di sana ini sekarang hari Sabtu ya, dan di sini ini selalu rame. Sekali lagi itu stasiun. Nah situasinya seperti ini. Ini kompleknya bukan cuma di sini aja ya, saudara-saudara. Jadi nanti di sebelah sana belok kiri itu satu blok itu ya seperti ini, banyak warung-warung Vietnam gitu. Oke, saudara-saudara, moga-moga yang saya sampaikan ini boleh menjadi bahan perenungan gitu ya, supaya kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Thank you.